Sumur Kendal yang saya kenal dari kecil adalah sumur peninggalan wali, ternyata mempunyai misteri yang tersendiri. Dan di sini masih aktif, setiap tahun sekali diadakan nyadran atau sedekah bumi dengan menanggap waranggono atau semacam ledek sebagai syukur kepada Allahu Rabbi bahwasanya tempat yang di sini yang tadinya gersang tidak berair, berkat adanya sumber Kendal ini sumber mengalir. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dari paket Kendal kan ini. Sumur Kendal. Sumur Kendal niku. Oh, niku nggih. Nggih. Oh, Pak, tadi teng Sumur Kendal. Oh, nggih. Monggo nika. Buat ngetas. Nika nggih. Monggo. Kok pilih Bapak sakit cerita asal usul Sumur Kendal. Nek asal sumur Kendal niku nggih. Ceritanya Mbah Gian. Nek menurut Mbah kula nggih. Riyen niku kan wonten sing napa menuju ngoten. Oh, nggih. Nggih, itu kan wonten napa Wite Ageng Kendal riyen. Oh, Terus betul. besarengan kali napa sumur ngoten. Nggih. Terus intinya mergi wonten sumur, terus wonten wite Kendal Nggih, gede Kendal. disebut Sumur Kendal. Terus bibit kawite ngertos Bapak. Pak sinten ya? Pak Jono. Oh, Pak Jono. Pak Jono. Nggih. Nggih. Sak niki Desa Ronggomulyo RT pinten, Pak? RT 3 RW 9. RT 3 RW 9. Nggih. Matur nuwun Pak Jono, Nggih, nggih. kula tak nglajengaken mawon Nggih, nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa dengan Romo Edi Ronggo yang pada hari ini bertepatan dengan 2 Ramadan 2021 ingin menguak misteri apa yang terkandung dalam Sumur Kendal. Sumur Kendal konon menurut beberapa warga setempat merupakan sumur peninggalan wali, dan sumur ini sudah ada sejak masa peralihan dari Majapahit ke Islam. Dan siapakah sebenarnya yang ada di Sumur Kendal ini? Mari kita ungkap misteri di balik Sumur Kendal yang berada di lokasi Desa atau Kelurahan Ronggomulyo RT 3 RW 9, tepatnya Jalan Wijaya Kusuma. Ayo ikuti.
setiap tamu diwajibkan untuk kulon nuwun, istilahnya kulon nuwun atau permisi kepada sang penunggu. Jadi jangan diartikan bahwasanya kita atau menyembah sesuatu yang tidak tampak, karena sesungguhnya tiada yang paling sempurna makhluk di muka bumi selain Allah dan ciptaannya. Maka dalam hal ini sebagai sesama makhluk kita harus saling menghargai. Baiklah para pemirsa, barusan setelah saya sesaat berinteraksi kepada yang ada di lingkup Sumur Kendang, saya bertemu dengan wanita paruh baya, wajahnya cantik laksana abdi dalem kraton, dan dia menyatakan bernama Nyi Melati. Dia menyatakan diri namanya Nyi Melati, dan dengan suka hati beliau mengisahkan tentang keberadaan sumur ini, bahwasanya pada masa dulu di saat peralihan Majapahit dan Demak, di sini ada seseorang tokoh yang punya keahlian membuat genta. Genta adalah perangkat pakaian kuda atau tunggangan seorang bupati, seorang raja
maka beliau disebut lebih terkenal dengan sebutan Bagus Gongseng. Nah, siapa Bagus Gongseng itu? Tidak lain adalah Syekh Gentaru atau Muslim. Nah, dalam perjalanan beliau mengabdikan diri, karena dia adalah seorang yang jujur dan kebetulan ulama, maka perbuatannya senantiasa mendapatkan fitnah dari kanan kirinya. Syekh Gentaru pada saat itu didakwa sebagai penyebar tenung, penyebar teluh. Bahkan yang lebih keji, Syekh Gentaru didakwa suka terhadap salah satu putri penguasa pada masa itu. Nah, hingga suatu ketika Syekh Gentaru pun mendapatkan hukuman, tidak hanya sebagai hukuman cambuk, melainkan juga hukuman pancung. Nah, namun sebelum dipancung, Syekh Gentaru tersebut berpesan, "Wahai saudaraku, apapun yang kamu fitnahkan, apapun yang kamu dakwakan kepada aku, maka aku menerima. Jika memang Allah menghendaki aku harus meninggal dengan cara seperti ini, aku pun ikhlas." Maka setelah dibacakan doa-doa sesuai keyakinan Syekh Gentaru pun dipotong lehernya. Namun karena Syekh Gentaru adalah orang yang mendapatkan karomah, mempunyai kesaktian yang luar biasa, maka setiap kali dipotong, kepala dan raga ini menyatu. Hingga suatu ketika muncullah gagasan untuk raga dan kepala dipisahkan. Maka raga Syekh Gentaru pun dimakamkan di wilayah Sendang Srunggo, atau tepatnya Kecamatan Meraurak yang berada di sebelah barat kota Tuban. Dan kepalanya ditanam di sini, di bawah pohon kendal. Nah, seiring dengan kehendak Allahu Rabbi, sang kepala tersebut harus menyatu dengan raganya, maka makam tersebut amblas ke dalam bumi dan berbentuklah sumur. Sedangkan kepalanya sendiri mengejar sampai ke Sendang Srunggo. Maka orang-orang di sini pun percaya bahwasanya air yang ada di sini adalah air Sendang Srunggo. Kisah yang saya dapatkan ini nyata dari Roro Melati yang barusan menemui saya pada saat hari ini. Sumur Kendal yang saya kenal dari kecil adalah sumur peninggalan wali, ternyata mempunyai misteri yang tersendiri. Dan di sini masih aktif, setiap tahun sekali diadakan nyadran atau sedekah bumi dengan menanggap waranggono atau semacam ledek sebagai syukur kepada Allahu Rabbi bahwasanya tempat yang di sini yang tadinya gersang tidak berair, berkat adanya sumur Kendal ini sumber mengalir dan menjadi mata air dan menjadi sarana kehidupan untuk warga Ronggomulyo dan sekitarnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya sumur-sumur
yang sudah digali, sumur-sumur yang sudah dibor, bahkan air saluran PDAM pun sudah masuk di dinding-dinding rumah, maka sumur ini sudah hanya sebagai saksi sejarah yang hingga sampai saat ini, detik ini masih dipercaya sebagai sumur peninggalan para wali. Dan yang lebih unik lagi, sumur Kendal ini konon bisa dijadikan sarana penyembuh segala penyakit, dan juga dijadikan sarana sebagai penghilang bala yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk jahat. Antara benar dan tidaknya, wallahu alam bisawab, tapi kenyataan yang saya dengar dari beberapa saksi yang pernah saya tanyai, sumur Kendal merupakan sumur yang ajaib dan dipercaya sebagai sumur yang mempunyai karomah tersendiri. Bagi Anda yang penasaran dengan adanya sumur Kendal, Anda bisa datang di Jalan Diponegoro, Gang Wijaya Kusuma, Desa atau Kelurahan Ronggomulyo, RT 9 RW 3. Demikian sekelumit tentang perjalanan Syekh Gentaru, dan adapun kelanjutannya akan kami lacak nanti di Serunggo, Merak Urak. Apakah benar di sana ada Syekh Gentaru, dan bagaimana bisa di sini pun ada Syekh Gentaru? Kita akan mencari tahu terlebih lanjut. Dari saya, Romo Edi Ronggo, bila bertutur sapa ada yang khilaf, mohon kritik dan sarannya. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, tingkatkan ibadah. Semoga amal ibadah panjenengan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.